Oke, selamat datang di mata kuliah Digital Image Processing di week keempat ini. Di week keempat ini kita akan mengenal tentang histogram. Oke, untuk yang akan kita pelajari di week keempat ini, kita akan mempelajari beberapa teknik histogram processing. Yang pertama ini adalah histogram equalization dan histogram specification. Untuk apa fungsi dari masing-masing teknik ini, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai teknik histogram, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai teknik-teknik pemrosesan menggunakan histogram, kita harus tahu dulu apa arti histogram itu sendiri. Kalau kita lihat dari sini, histogram itu merupakan sebuah grafik yang menunjukkan distribusi dari gray level dari sebuah image. Artinya adalah kita punya sebuah image ya, kita punya image dengan nilai pixel tertentu. Nah, histogram ini itu merepresentasikan frekuensi dari tiap gray level yang ada di image kita. Misal image kita adalah 8 bit sehingga gray levelnya adalah mulai dari 0 sampai 255. Dari tiap pixel tersebut kita akan coba gambarkan frekuensi dari masing-masing pixel tersebut. Jadi histogram itu berupa semacam kayak grafik ya, grafik chart ya, yang mana sumbu X-nya itu merupakan nilai gray level, sedangkan sumbu Y-nya adalah frekuensi dari gray level tersebut. Contohnya adalah seperti ini ya, misal kita punya sebuah image ya, seperti ini. Nah, di sini gray levelnya adalah kita tentukan mulai dari 0 sampai 1 ya rentangnya. Dari situ kita bisa tentukan kira-kira gray level tersebut punya frekuensi berapa. Nah, kita gambarkan menggunakan sebuah grafik chart seperti ini. Dan ini beberapa contoh ya, gray level atau histogram dari gray level dari beberapa image ya. Misalnya kita lihat di sini image yang lebih gelap warnanya, kita bisa lihat bahwa persebaran frekuensi gray levelnya lebih mengarah ke kiri. Nah, sedangkan yang terang ya, image yang terang, persebaran gray levelnya ya, frekuensi dari gray levelnya lebih mengarah ke kanan. Nah, kalau misal gambarnya seperti ini ya, warnanya lebih ke abu-abuan, gray levelnya mengumpul di tengah. Nah, idealnya adalah gambar yang bagus adalah punya persebaran gray level yang merata. Jadi gambar ini merupakan gambar yang high contrast ya. High contrast itu bisa kita lihat bahwa objek-objek yang ada di gambar tersebut bisa terlihat dengan jelas. Bisa kita mudah lihat, bisa kita pisahkan dengan mudah dengan background dari objek tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini high contrast image itu merupakan image ya yang punya histogram ya, nilai histogram atau nilai frekuensi dari tiap gray levelnya itu merata dia. Nah, kita lihat histogramnya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tujuannya kita menggunakan histogram itu ya kita bisa memperbaiki beberapa image ya yang mungkin terlalu gelap, terlalu terang atau kontrasnya rendah, kita bisa ubah menjadi high contrast image menggunakan beberapa teknik histogram processing. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah yang kita lakukan ya histogram processing itu bisa juga kita sebut sebagai contrast stretching ya. Jadi kita akan memproses image kita ya, kita stretchingkan kontrasnya sehingga kita bisa mendapatkan image yang lebih jelas ya. Objeknya bisa kita pisahkan dengan mudah dengan backgroundnya. Yang pertama adalah kita menggunakan histogram equalization. Nah, histogram equalization ini kita akan berusaha menyebarkan frekuensi dari gray level image kita. Jadi kita berusaha untuk spreading out ya. Jadi kita coba dari image yang mungkin low contrast ya, image yang terlalu gelap atau terlalu terang, yang persebaran frekuensi gray levelnya lebih mengarah ke tengah atau ke kanan atau ke kiri, kita coba akan convert, kita akan coba ubah menggunakan teknik histogram equalization sehingga persebaran gray levelnya, frekuensi persebaran gray levelnya bisa lebih merata. Nah, kita bisa menggunakan histogram equalization. Oke, dari sini kita coba lihat, kita punya nilai R ya. R itu merupakan pixel value. Nah, pixel value-nya ini tergantung dari berapa bit image kita. Misalnya image kita 8 bit, ya kita punya nilai 0 sampai L-1. Nah, jadi 0 sampai 2 pangkat 8 adalah 256 dikurangi 1, 255. Sehingga R ini merupakan pixel value-nya. Sedangkan S ini itu merupakan hasil transformasi menggunakan histogram equalization.
S sama dengan T, R ya. Jadi nanti hasil dari transformasi menggunakan histogram equalization itu kita taruh di sebuah variabel S ya. Kita lambangkan ya simbolnya itu dengan nilai S. Di sini kita bisa lihat ada beberapa ketentuan ya. Nanti setelah image itu ditransformasikan menggunakan histogram equalization, rentang nilai pixel yang sudah kita transformasikan itu sama dengan rentang nilai dari pixel yang sebelum kita transformasikan. Misalnya pixel kita 255 ya, misalnya 0 sampai 255, nanti hasil transformasinya juga akan masih dalam batas 0 sampai 255 seperti itu. Jadi tidak mungkin lebih dari nilai maksimal gray level dari image kita ya. Jadi masih dalam batas dari image inputnya tetap sama. Oke, ini kita coba lihat di sini ada gambar ya. Ini gambarnya mungkin lebih gelap ya. Jadi kita punya sebuah gambar lebih gelap. Terus kita lihat di sini gray levelnya, frekuensi gray levelnya lebih condong ke arah kanan ya. Jadi persebarannya lebih mengarah ke pixel yang nilainya rendah ya. Nah, nilainya rendah. Nah, dari sini kita coba akan equalization ya. Kita perbaiki citra ini, image ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan image yang baru yang lebih high contrast. Jadi kita bisa lihat objeknya itu lebih jelas. Kita bisa menggunakan histogram equalization. Dari sini kita bisa lihat histogram sebelum image itu diproses ya, sebelum ditransformasikan dan sesudah ditransformasikan. Nah, kita lihat di sini yang sudah kita transformasikan, persebaran gray levelnya, ya frekuensi gray levelnya lebih merata. Jadi tidak berkumpul di satu nilai pixel tertentu ya. Nah, kita bisa spreading out menjadi seperti ini. Nah, di sini saya coba jelaskan dengan lebih sederhana. Kita tidak lihat rumus-rumus yang mungkin rumusnya ini akan lebih sedikit kompleks ya. Ini saya coba contohkan langsung saja menggunakan studi kasus nyata. Untuk sementara beberapa rumusnya ya, simbol-simbol rumusnya, karena kalau kita menggunakan histogram equalization ini kita menggunakan beberapa perhitungan integral ya, sama diferensial. Tapi saya coba contohkan dengan studi kasus sederhana. Oke, untuk contoh histogram equalization, misal saya punya studi kasus sederhana, saya punya sebuah image ya dengan ukuran 4x4 ya. Jadi ada 16 pixel di sini dan image ini itu merupakan image 4 bit. Nah, 4 bit berarti nilai maksimalnya adalah 15 ya. Mulai dari 0 sampai 15. Dari sini saya coba bikin sebuah tabel ya. Jadi ada pixel intensities. Pixel intensities ini merupakan ya pixelnya. Saya coba tuliskan mulai dari pixel 0 sampai pixel 16. Walaupun kalau kita lihat di sini tidak ada pixel dengan nilai 0 ya di image ini, tapi nggak apa-apa. Saya coba contohkan semua pixel, kemungkinan pixel yang ada, karena kita punya 4 bits image di sini. Jadi image-nya itu harusnya pixelnya mulai dari 0 sampai 15. Nah, number of pixel ini itu merupakan frekuensinya. Nah, kita lihat di sini 0 itu ada berapa di image ini? Kan tidak ada, sehingga saya kasih nilai 0. Kalau pixel dengan nilai 1 frekuensinya berapa? Kita lihat di sini ada 1. 2 frekuensinya ada berapa? Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Saya tulis di sini. Sedangkan pixel 3 ada berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi number of pixel ini merupakan frekuensi dari pixel intensities ya. Nah, setelah itu, saya coba jumlahkan semua number of pixelnya ini. Kalau saya jumlahkan semua harusnya nilainya adalah berapa? Ini tinggal dijumlahkan saja karena kita punya 4x4 image ya. Jadi sehingga kita lihat di sini jumlah pixelnya ya. Kalau kita jumlahkan semua harusnya adalah 16. Nah, di sini ini merupakan penjumlahan number of pixel. Frekuensinya saya jumlahkan semua. Ini tergantung dari berapa image kita ukurannya. Kalau 5x5 ya otomatis sum-nya 25. Kalau 5x4 image-nya 20. Seperti itu. Ini frekuensi maksimal ya. Jadi kalau ditambahkan semua itu 16. Sedangkan probability ini itu merupakan kemungkinan persentase ya, persentase pixel ini di image ini berapa. Nah, kalau kita lihat di sini image dengan pixel 0 itu kan number of pixelnya 0 ya, otomatis probability-nya 0. 0 dibagi 16, 0 hasilnya. Sedangkan 1 ya, 1 itu pixel dengan nilai 1, number of pixelnya frekuensinya adalah 1. Sehingga
probability-nya adalah 1 dibagi 16. Nah, 1 dibagi 16 sekitar 0,06. Kalau 2 itu number of pixelnya, frekuensinya 3. 3 dibagi 16 sekitar 0,1875 dan seterusnya. Oke ya, jadi probability itu merupakan pembagian antara frekuensi dari tiap pixelnya dibagi dengan jumlah pixel maksimal ya, jumlah frekuensi maksimal dari image ini. Nah, sedangkan kumulatif probability ini merupakan penambahan. Jadi misal 0 ya, 0 kumulatif probability-nya 0. Kalau 1 ini kumulatif probability-nya adalah, kalau kita lihat di sini rumusnya adalah ini ditambah dengan ini. Kalau 0,25 itu merupakan 0,1875 ditambah 0,0625. Nah, seperti itu. Jadi kumulatif ya, semakin ke kanan harusnya nilainya semakin besar. Kalau kumulatif itu merupakan penjumlahan probability sekarang dengan penjumlahan probability sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini kumulatif probability-nya bisa kalian lihat di sini. Untuk 0,5625 itu merupakan ya ini 0,125 ditambah 0,4375. Kalau 0,6875 itu sama dengan 0,125 ditambah 0,5625. Jadi nilai kumulatifnya. Nah, kalau kita lihat di sini pixel ke-9 ke atas yaitu nilainya kan 0 probability-nya, otomatis nilai kumulatif probability-nya juga bernilai tetap yaitu 1. Oke. Sedangkan untuk baris ke ini ya, ke selanjutnya CP ya, dikali dengan 15. Nah, ini merupakan rumus ya. Kita bisa lihat di sini kumulatif probability dikalikan dengan jumlah pixel maksimal. Nah, jumlah pixel maksimalnya karena kita punya 4 bits image ya. 4 bits image sehingga maksimalnya adalah 15. Sehingga kumulatif probability ini kita kalikan dengan 15. Semuanya mulai dari pixel ke-0 sampai dengan pixel ke-16. Itu kita kalikan dengan 15. Hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Sekian ya. Silakan kalian hitung sendiri. Setelah itu rounding ini itu merupakan pembulatan ya, pembulatan dari tiap pixelnya. Nah, pembulatannya ini pembulatan ke ya kalau di atas 0,5 itu kita bulatkan ke atas, kalau komanya kurang dari 0,5 itu kita bulatkan ke bawah. Sehingga kalau kita lihat di sini 0,9375 jadinya 1, 3,75 jadinya 4, 6,5625 jadinya 7 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Nilai hasil rounding ini itu merupakan nilai pixel yang baru. Nah, apa maksudnya nilai pixel yang baru? Ini harusnya sampai 15 ya, tidak sampai 16. Ini saya delete aja. Oke. Jadi sekarang ya setelah kita equalization ya, pixel dengan nilai 0 itu jadinya tetap 0. Pixel dengan nilai 1 jadinya 1. Pixel dengan nilai 2 itu berubah jadi pixelnya sekarang 4. Ya. Jadi 3 pixel untuk nilai 3 jadinya 7, pixel 4 jadinya 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ya, ini merupakan image setelah kita equalization. Nah, jadinya yang semula 3 kita mappingkan ya, 3 jadinya 7. Nah, 3 jadi 7. 2 jadi 4. 4 jadi 8, 5 jadi 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini seharusnya ini persebarannya lebih luas ya. Jadi tidak berkumpul di salah satu range pixel tertentu, tapi menjadi semakin luas kalau kita menggunakan histogram equalization. Jadi kita ubah nilai pixelnya, sehingga setelah perubahan tersebut kita harapkan frekuensi dari tiap pixelnya tidak berkumpul di range pixel tertentu. Jadi lebih spreading out, lebih luas ya, sehingga gambar yang kita dapatkan lebih high contrast. Oke, nanti kita coba lihat ya, secara coding itu gimana implementasinya. Kita tidak perlu coding dari awal, kita bisa menggunakan library dari NumPy untuk melakukan histogram equalization. Nanti kita coba contohkan. Oke, kita langsung coba saja programnya. Untuk program ini kita akan coba beberapa tahapan. Yang pertama sebelum kita menggunakan teknik histogram equalization, kita harus tahu dulu gimana caranya menampilkan histogram dari sebuah image ya. Nah, kita juga nanti akan menggunakan library matplotlib ya untuk menampilkan sebuah histogram dari image kita. Kita langsung coba saja. Ya ini misalnya ya seperti biasa saya menggunakan library-nya OpenCV. Jadi saya ketikkan import CV2.
Terus saya juga import matplotlib ya untuk menampilkan gambar dan juga untuk menampilkan histogram dari image-nya. Nah, oke. Dan yang ketiga ini saya import numpy-nya ya. Library numpy untuk histogram equalization nantinya. Oke. Saya coba run dulu. Oke, sambil nge-run saya coba ketikkan juga. Nah, kita tuliskan direktorinya, ini direktori untuk Google Drive saya ya. Ini saya tuliskan seperti biasa agar mempermudah kita untuk memanggil file-file kita di Google Drive. Saya simpan di sebuah variabel dir ya. Nah, setelah itu saya coba panggil image coffee. Image coffee ini image yang saya tampilkan di slide sebelumnya ya. Nah, ini coffee, ini kalian bisa langsung baca saja di direktori ini ya. Nah, dir. Jangan lupa kalian juga perlu mengupdate data kalian, dataset kalian, karena image dengan coffee ini belum saya tambahkan di minggu sebelumnya. Jadi kalian harus download lagi di Google Classroom. Setelah itu kalian coba upload lagi di Google Drive kalian ya. Oke, seperti biasa karena kita menggunakan OpenCV sehingga kita perlu mengconvert ya. Kita perlu mengconvert image kita dari BGR to gray. Nah, karena secara default kalau kita menggunakan OpenCV, image yang kita dapatkan itu memiliki 3 channel yaitu blue, green, dan red BGR. Kita ubah dulu ke RGB. Color BGR to gray. Oke. Terus nah, setelah itu saya menggunakan ya, ini nanti akan saya jelaskan. Saya menggunakan mungkin saya coba tampilkan saja dulu itunya. Gambarnya apakah berhasil tampil atau enggak. Ini saya mount dulu ya. Google Drive-nya ternyata belum di mount. Oke, saya coba jalankan lagi. Oh, ini kurang 1E ya. Oke. Nah, ini saya lupa tambahkan CMap sama dengan gray. Kita menggunakan matplotlib harus kita gunakan CMap ya, gray. Oke. Ini saya sudah dapatkan image seperti ini. Nanti image ini akan saya coba lakukan histogram equalization. Tapi setelah ini kita akan coba tampilkan saja dulu untuk histogramnya ya. Jadi ini saya menggunakan seperti ini ya. Ini sama seperti yang kita lakukan kemarin untuk menampilkan matplotlib, tapi ini ada cara lain juga. Saya nanti jelaskan. Nah, kita menggunakan fig, access sama dengan plt subplot ya. Subplots. Nah, kita menggunakan 1 row dan 2 kolom. Nah, sama fix size-nya ini saya tentukan mungkin 10 sama 5 ya. Height-nya 10, width-nya 5. Width-nya 10, height-nya 5. Oke. Terus saya tuliskan di sini AX sama dengan access.revel. Nah, access.revel ini gunanya apa nanti akan saya jelaskan. Setelah itu, ya ini untuk yang pertama saya coba tampilkan ya seperti ini. Jadi saya ini IMT-show-nya, PLT IMShow-nya ini saya hapus dulu. Nah, yang kedua ini IMShow yang saya tampilkan adalah coffee, CMap sama dengan gray. Jadi saya nanti menampilkan 2 image ya. Yang pertama image ini, image coffee. Yang kedua itu image dari histogram dari image coffee ini ya. Oke, jadi seperti ini. Oke. Jadi indeks ke 0 itu adalah yang ini. Nanti indeks ke 1 nanti gambar di sampingnya. Seperti itu. Oke. Jadi ini saya tuliskan aja show the image ya, show the image. Sedangkan yang kedua untuk indeks ke 1 ya. Indeks ke 1 itu merupakan histogramnya. Itu kita bisa menggunakan his coffee.revel. Nah,
Apa gunaan revel itu? Revel itu merupakan kita punya sebuah array ya. Kalau kita menggunakan image, kita import menggunakan OpenCV secara default, array itu berbentuk 2 dimensi ya. Nah, kita kalau menggunakan histogram, kita perlu convert image 2 dimensi itu menjadi 1 dimensi. Nah, kita bisa menggunakan revel di sini. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Kalau kita punya sebuah gambar ya, kita punya sebuah array seperti ini. Saya coba tampilkan di sebuah Google Sheet misalnya. Saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini image-nya kan 2 dimensi ini ya. Punya sumbu X, punya sumbu Y. Nah, intinya adalah ini sebuah image 2 dimensi. Kalau saya gunakan metode revel ya, jadi otomatis image ini itu akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang semula 2 dimensi, kita jadikan 1 dimensi. Nah, gunanya apa kalau kita, kenapa kok kita jadikan 1 dimensi? Karena kalau kita menggunakan histogram ya, itu ya, tiap pixel itu ya, itu punya frekuensi kan ya. Dan lebih representasinya lebih mudah kalau kita menggunakan 1 dimensi seperti itu. Sehingga untuk menampilkan histogram, kita butuh image kita ya, kita ubah shape-nya jadi 1 dimensi. Nah, revel itu merupakan metode yang dimiliki oleh NumPy untuk merubah array 2 dimensi menjadi 1 dimensi seperti itu. Nah, kita kembali ke code-nya lagi. Nah, setelah itu ya, ini saya gunakan parameternya ada bins. Bins itu 256. Nah, kenapa 256? Karena pixel kita rentangnya maksimal 255. Kita tuliskan 256 saja. Terus histogram type-nya ini saya gunakan yang step. Nah, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya untuk beberapa parameternya ini. Setelah itu color-nya, color dari histogramnya saya kasih dengan nilai blue. Seperti ini. Nah, setelah itu saya kasih beberapa parameter lagi. Saya kasih beberapa atribut lagi untuk AX1 ini, untuk histogramnya. Nah, kita set X labelnya ya, kita berikan label di sumbu X-nya itu menggunakan pixel intensity seperti ini misal. Pixel intensity. Setelah itu kita juga beli limit ya untuk sumbu X-nya itu karena kita limitnya maksimal adalah 255 sehingga saya tambahkan di sini set Xlim ya. Itu dengan nilai 0 mulai dari 0 sampai 255. Oke, kita coba langsung jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, image ini itu merupakan histogram ini itu merupakan representasi dari image ini. Kalau kita lihat di sini tidak ada pixel dengan nilai lebih dari mungkin lebih dari 100 ya, tidak ada di sini ya. Jadi image-nya ini tidak mengandung pixel dengan nilai lebih dari 100. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya lebih berkumpul ke arah yang lebih rendah ya, pixel yang nilainya rendah. Nah, nanti kita coba terapkan histogram equalization ya di image ini sehingga nanti lebih merata gambarnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan histogram equalization. Nah, kita tujuannya adalah kita akan memperbaiki image ini agar nanti kontrasnya lebih bagus. Nah, sebelum itu mungkin di sini saya coba kasih title dulu ya biar tidak bingung. Ini saya kasih title untuk histogram di sini. Oke, terus yang bawah ini untuk subtitlenya saya kasihkan dengan histogram equalization ya. Nah, saya kasih histogram equalization sini. Ini saya coba move ke atas, terus saya kasih subtitle histogram equalization. Oke. Nah, histogram equalization ini kita akan bikin sebuah variabel dengan nama coffee underscore EQ ya, equalization sama dengan cv2.equalize ya. Nah, ini equalize itu merupakan metode dari OpenCV yang kita gunakan untuk melakukan histogram equalization seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya di Google Sheet. Nah, di sini menggunakan parameter coffee.
Oke, setelah itu kita coba tampilkan ya, pakai PLDM show, kira-kira hasil dari coffee yang sudah kita histogram equalization itu seperti apa. Oke, map-nya kita tulis sama dengan gray. Oh sorry, ini bukan equalize tapi equalize hist ini ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini mungkin ya tidak terlihat terlalu signifikan ya, tapi sebenarnya ini kalau kita lihat gambar yang bawah ini lebih kontrasnya lebih bagus. Nah, kita coba tampilkan dari histogram dari gambar ini ya. Nah, ini kita bisa gunakan code seperti ini. Ini yang code yang atas ini saya copy saja. Kurang lebih kan sama ini code-nya. Jadi tidak perlu saya teruskan ulang, saya copy. Nah, setelah itu nanti kita tinggal ganti parameter untuk variabelnya. Oke, jadi ini yang semula coffee saya tulis dengan coffee equalization ya, underscore EQ. Ini juga saya ganti. Agar nanti kita akan menampilkan juga gambar seperti ini. Oke. Oke, ya kita lihat di sini ya gambarnya equalization-nya setelah kita equalization histogramnya lebih menyebar ya. Jadi persebaran frekuensi itu lebih merata di setiap pikselnya. Oke, seperti itu.